Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Erwanda Yuliana Putri dari Politeknik Negeri Lampung D3 Perjalanan Wisata. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang isu dalam pariwisata terkait identitas nasional dan proses berbangsa dan bernegara. Nah, perlu kita ketahui bahwa identitas nasional itu merupakan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa. Nah, jadi identitas nasional itu yaitu ciri khas dari suatu bangsa atau negara itu sendiri yang berbeda dari bangsa lainnya. Nah, untuk bentuk-bentuk identitas nasional bangsa Indonesia, yaitu bangsa kita, yaitu yang pertama ada bahasa nasional atau bahasa persatuan yang biasa disebut dengan bahasa Indonesia. Jadi bahasa yang kita gunakan yaitu bahasa Indonesia, walaupun di negara Indonesia itu sendiri memiliki berbagai macam bahasa, yaitu ada dari suku-suku yang ada di negara Indonesia, yaitu bahasa Lampung, bahasa Sunda, bahasa Bali, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu ada bendera negara, yaitu bendera merah putih. Nah, bendera merah putih ini menjadi identitas bangsa Indonesia. Itu identitasnya secara global atau mendunia. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Nah, di negara-negara lain itu memiliki lagu kebangsaan juga, bukan hanya Indonesia, tetapi di negara-negara lain juga itu menjadikan suatu identitas bangsa itu sendiri. Nah, yang keempat ada lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Nah, jadi lambang negara kita itu Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Nah, yang kelima ada dasar falsafah negara, yaitu Pancasila atau sebagai pedoman bangsa. Nah, untuk yang keenam ada semboyan. Kita tuh semboyan negaranya itu Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Karena apa yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika itu karena di Indonesia ini memiliki berbagai macam suku, adat dan budaya yang berbeda-beda. Nah, tetapi dengan satu identitas nasional yaitu bangsa Indonesia dengan berbagai macamnya itu tetap kembali ke negara itu sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Yang ketujuh ada Konstitusi Negara Indonesia, yaitu Undang-Undang 1945. Jadi negara kita ini adalah negara demokrasi atau pimpinannya yaitu republik. Nah, untuk yang kedelapan yaitu bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang kesembilan ada konsepsi wawasan Nusantara, dan yang kesepuluh kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Nah, yaitu kebudayaan-kebudayaan yang sangat beragam yang berada di Indonesia. Nah, cara yang dapat dilakukan dalam kita mencintai ini identitas nasional, yaitu yang pertama itu mengenal kebudayaan dan identitas nasional bangsa sendiri. Nah, yang kedua itu mencintai dan menggunakan produk lokal, karena ada banyak sekali sekarang tren-tren yang masuk ke dalam negeri kita, tetapi kita tidak menyadari bahwa kita lebih mencintai produk luar daripada produk Indonesia. Yang keempat ada ikut melestarikan kebudayaan lokal. Jadi kita sebagai bangsa penerus bangsa Indonesia itu kita harus melestarikan kebudayaan lokal dengan cara kita mengeksplor dan kita memberikan pembelajaran, ataupun kita juga bisa membuka lomba-lomba supaya adat dan kebudayaan kita dikenal dengan kebudayaan lain, bangsa lain, ataupun bisa sampai mancanegara dan internasional. Nah, untuk yang ketiga untuk yang terakhir yaitu mendukung perkembangan produk lokal.
Nah, ada dua contoh krisis atau isu khususnya di bidang pariwisata terkait identitas nasional. Yang pertama itu menurut Forum Kebudayaan Indonesia, sudah 32 budaya Indonesia yang diduga dicuri, dipatenkan, diklaim atau dieksploitasi secara komersial oleh negara asing atau oknum yang tidak bertanggung jawab. Yaitu ada satu contoh ya, diantaranya itu diklaim oleh ini, kain ulos diklaim oleh negara Malaysia milik suku Batak, sedangkan hak ciptanya dari suku Batak. Nah, yang kedua itu ada jenis kopi Arabica Robusta yang terkenal di Aceh, yaitu nama yang terkenal di Aceh kopi Gayo Arabica yang digadang-gadangkan sebagai salah satu kopi terbaik di dunia. Nah, kopi ini sendiri diklaim sama pengusaha Belanda yang didaftarin sama pengusaha Belanda itu ke WTO di Eropa 3 tahun yang lalu. Terus itu kembali ke daerah asalnya. Konflik ini juga menjadi perebutan hak merek kopi antara pemerintah Belanda dan Indonesia yang belum juga tuntas. Tetapi hak indikasi geografis itu, kopi Arabica ini menjadi bukti kuat untuk pemiliknya. Nah, cara yang dapat dilakukan yaitu sama juga, mengenal kebudayaan dan identitas nasional bangsa sendiri. Nah, kita ini perlu, mengapa sih pentingnya kita mengenal kebudayaan dan identitas nasional bangsa sendiri? Yaitu kita bisa melihat, ketika kita berpergian ke luar negeri, kita melihat kebudayaan-kebudayaan yang ada di luar negeri itu apa sih bedanya sama di Indonesia, dan juga bagaimana sih perkembangan di sana dan di Indonesia. Ataupun kita bisa melihat misalkan ada kebudayaan yang ada di Indonesia lalu kita melihatnya ada di luar negeri, dan itu juga bisa menjadi acuan kita untuk melihat dan apakah ini yang ada di Indonesia ataukah memang Indonesia melihat dari luar negeri. Nah, yang kedua itu mencintai dan menggunakan produk lokal. Yang ketiga mendukung perkembangan produk lokal dan ikut melestarikan kebudayaan lokal. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, identitas nasional ini proses bangsa dan negara adalah dua hal yang berbeda atau saling berkaitan. Nah, di Indonesia ini sendiri dan identitas nasionalnya terbentuk dari proses berbangsa dan bernegara yang mengalami berbagai permasalahan seperti diklaimnya budaya kuliner Indonesia. Namun dalam situasi ini nggak hanya pemerintah yang berperan, melainkan masyarakat juga menghadapinya. Nah, untuk sarannya ini terkait isu yang kita bahas dalam materi pembelajaran kita pada kali ini, kami menyarankan agar masyarakat dan pemerintah lebih peduli lagi dan mengenal identitas nasional seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Dengan begitu kebudayaan kita akan kita promosikan, dikenal dunia, dan juga menjadi identitas yang menarik, dan juga kita bisa mendaftarkannya di WTO dan menjadi menjadi hak milik dari negara itu sendiri. Mungkin itu sekian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.